Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernardina Bua. Di sini saya akan presentasikan hasil laporan magang 2 saya. Langsung saja kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Langsung saja saya ambil pada bagian D, tempat dan waktu pelaksanaan magang 2. Tempat dan waktu pelaksanaan magang 2 adalah dilakukan secara online oleh mahasiswa dan dibimbing oleh dosen pembimbing yang telah ditentukan. Bab 2, prosedur pelaksanaan. Secara umum, magang 2 bertujuan memantapkan kompetensi akademik, kependidikan, dan kaitannya dengan kompetensi akademik bidang studi, dan memantapkan kemampuan awal calon guru, mengembangkan perangkat pembelajaran melalui langkah-langkah menelaah sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti pembekalan magang 2 yang diadakan secara virtual. Yang kedua, melakukan wawancara dengan dosen pembimbing yang bersangkutan mengenai strategi pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan dosen pembimbing yang bersangkutan mengenai rancangan RPP. Yang keempat, melakukan wawancara dengan dosen pembimbing yang bersangkutan mengenai media pembelajaran yang digunakan. Yang kelima, melakukan wawancara dengan dosen pembimbing yang bersangkutan mengenai alat evaluasi, bahan ajar, dan alat penilaian yang digunakan oleh guru. Yang keenam, menyimpulkan hasil magang 2. Yang ketujuh, membuat laporan magang 2. Bab 3, hasil pelaksanaan dan pembahasan. Bagian A, hasil pelaksanaan. Nomor 1, deskripsi hasil telah kurikulum. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 yang sudah direvisi. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum perubah dari kurikulum KTSP. Perbedaan kurikulum 2013 dengan KTSP yaitu salah satunya pada sistem penilaiannya, di mana KTSP lebih dominan menekankan aspek kognitivitas siswa, sedangkan kurikulum 2013 lebih menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara profesional. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, deskripsi hasil telah strategi pembelajaran yang digunakan. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya pembelajaran dapat dikuasai pada akhir kegiatan belajar. Metode pembelajaran adalah cara atau prosedur yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan tertentu, sedangkan teknik adalah cara yang digunakan, yang bersifat implementatif. Metode yang dipilih oleh masing-masing guru biasa sama, tetapi teknik pencapaiannya yang berbeda-beda. Dalam masa pandemi ini, saya melihat bahwa strategi yang cocok digunakan oleh guru harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Contohnya, tetap memanajemen waktu, mempersiapkan teknologi yang dibutuhkan, harus belajar dengan serius, menjaga komunikasi baik antar guru dan siswa, dan menyiasati ketidakkondusifan di situasi seperti ini. Daring metode biasa dijadikan salah satu hal yang cukup efektif untuk mengatasinya, karena metode ini bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik. Ini dilakukan guru agar siswa bisa aktif dalam belajar, sehingga proses pembelajaran pun berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat mencapai indikator atau tujuan pembelajaran. Guru juga bisa menggunakan strategi atau metode ceramah dan diskusi. Metode-metode ini sangat sesuai dengan materi pembelajaran, karena dengan menggunakan metode ini bisa dengan mudah membantu siswa dalam memahami pembelajaran yang disampaikan.
Selain itu, metode ini bisa membuat siswa lebih aktif dan menyenangkan dalam belajar. Adapun metode yang dipergunakan oleh guru dalam menyampaikan materi di dalam kelas sudah disesuaikan dengan RPP yang dibuat. Yang ketiga, deskripsi hasil telah rancangan RPP. Setiap guru harus diwajibkan membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut dengan RPP. RPP ini dibuat sesuai dengan bidang studi masing-masing dan dibuat sebelum pelajaran itu dimulai. Hal ini dilakukan untuk mempermudah guru dalam menjelaskan. Dalam RPP tersebut, membuat tujuan pelajaran, langkah-langkah kegiatan pelajaran, kegiatan penutup, dan penilaian hasil pelajaran. Yang keempat, deskripsi hasil telah media pembelajaran yang digunakan. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media pembelajaran dapat menjadi sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Dengan adanya media pembelajaran dapat menjadi sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Di situasi seperti ini, media yang cocok digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran meliputi laptop, HP Android, dan semacamnya, serta buku paket sebagai acuan guru dan murid. Dengan adanya media sangat penting untuk mendukung proses belajar siswa. Yang kelima, deskripsi hasil telah sistem evaluasi pembelajaran yang digunakan. Pada kegiatan program magang 2 ini, saya menela poin-poin apa saja yang dipergunakan sebagai pengevaluasian dalam pembelajaran matematika. Dalam pelaksanaan evaluasi, guru melakukan evaluasi dengan cukup baik, walaupun belum sepenuhnya menyediakan perangkat evaluasi secara lengkap. Dari hasil yang saya dapatkan, guru mampu melaksanakan evaluasi berdasarkan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Karena itu, merupakan pedoman program kegiatan pembelajaran yang sudah dirancang dari jauh-jauh hari, agar terdapat keterpaduan program yang sesuai berdasarkan rancangan. Demi meningkatkan hasil kegiatan pembelajaran yang bisa diuji secara terstruktur, guru harus melaksanakan evaluasi setelah proses belajar mengajar selesai. Dengan cara evaluasi lisan, guru memberikan pertanyaan mengenai materi yang telah diajarkan dari awal hingga akhir. Sedangkan evaluasi tulisan, guru memberi soal-soal yang ada di dalam buku yang bersangkutan dengan materi yang telah dibahas. Kemudian dikumpul pada saat jam pelajaran selesai. Dan hasil dari evaluasi tersebut dimanfaatkan oleh guru untuk meningkatkan pembelajaran supaya lebih baik lagi dan dijadikan sebagai bahan standar pencapaian dalam pembelajaran sehingga dapat membandingkan hasil dari evaluasi belajar tersebut. Dan dalam pelaksanaan evaluasi, guru selalu memperoleh umpan balik dari hasil evaluasi yang dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk kegiatan yang selanjutnya. Bagian B, pembahasan. Kurikulum adalah suatu perangkat rencana dan juga pengaturan tentang tujuan, isi, dan juga bahan pengajaran, dan cara yang digunakan ialah sebagai suatu pedoman di dalam suatu penyelenggaraan kegiatan untuk dapat mencapai suatu tujuan pendidikan nasional. Perbedaan kurikulum 2013 dengan KTSP yaitu salah satunya pada sistem penilaiannya, di mana KTSP lebih dominan menekankan aspek kognitif. Tes siswa, sedangkan kurikulum 2013 lebih menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik, serta profesional. Pada kurikulum 2013 ini termasuk matematika hanya fokus pada pengetahuan dan keterampilan. Perangkat pembelajaran merupakan suatu perangkat yang dipergunakan oleh tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar.
belajar mengajar di kelas dan secara online. Oleh itu, setiap guru wajib memiliki perangkat masing-masing untuk menjadi pegangan dan pedoman dalam mengajar, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan terstruktur. Adapun perangkat yang harus dipegang oleh guru diantaranya adalah silabus, RPP, lembaran kegiatan siswa atau LKS, program semester, dan kalender pendidikan. Strategi pembelajaran adalah strategi atau teknik yang digunakan oleh guru dalam mengajar, agar materi yang diajarkan dapat dengan mudah diterima dan dimengerti oleh siswa. Strategi yang digunakan guru di situasi seperti ini adalah strategi ceramah, diskusi, dan metode daring, sehingga siswa berperan aktif dalam menerima pembelajaran. Metode-metode harus sesuai dengan materi pembelajaran, karena dengan menggunakan metode ini bisa dengan mudah membantu siswa dalam memahami pembelajaran yang disampaikan. Selain itu, metode ini bisa membuat siswa lebih aktif dan menyenangkan dalam belajar. Rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Menurut Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, ada 3 komponen inti RPP, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Komponen-komponen lainnya adalah pelengkap. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk pada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Kegiatan belajar dan asesmen dalam RPP ditulis secara efisien. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan guru dalam mengajar untuk menunjang proses pembelajaran secara online. Media yang digunakan guru dalam mengajar di kelas adalah media berupa buku pegangan untuk guru dan buku paket pegangan untuk seluruh siswa. Media elektronik yang lain seperti HP, laptop, speaker, dan lain-lain. Dengan media yang lebih menarik dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar. Untuk mengetahui perkembangan kemampuan siswa itu dilakukan dengan kegiatan evaluasi. Hal ini tentu saja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik. Adapun evaluasi yang diterapkan di sekolah ini adalah evaluasi tulisan dan lisan. Dalam evaluasi lisan, guru memberikan pertanyaan mengenai materi yang telah diajarkan dari awal hingga akhir. Sedangkan evaluasi tulisan, guru memberi soal-soal yang ada di dalam buku yang bersangkutan dengan materi yang telah dibahas. Kemudian dikumpul pada saat jam pelajaran selesai. Kita masuk pada bab 4, yaitu penutup. Bagian A, simpulan. Dari hasil deskripsi dan pembahasan di atas dapat memberikan efek yang sangat baik, karena dengan dilaksanakannya proses belajar mengajar sesuai dengan metode dan strategi yang dilakukan oleh seorang guru, mulai dari pembuatan RPP dan bahan ajar yang digunakan, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh guru melalui RPP. Saran: sebagai calon guru profesional, sebaiknya pertahankan metode pembelajaran yang mendidik, yaitu dengan menyampaikan materi pembelajaran yang dapat mengarahkan perhatian siswa pada proses pembelajaran yang lebih baik, dengan melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran, serta perlu ada objek belajar sehingga materi yang diajarkan lebih dipahami siswa. Kita masuk pada lampiran yang pertama, yaitu RPP, Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran. Mata pelajaran Matematika, kelas 9 semester 1. Metode pokok, bilangan berpangkat, dan bentuk akar. Alokasi waktu 80 menit. Yang bagian A, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep bilangan berpangkat, mengidentifikasi notasi bilangan berpangkat,
memahami bilangan bentuk akar, memahami cara menentukan nilai perpangkatan, mengidentifikasi perkalian pembagian perpangkatan pada bilangan, menyederhanakan operasi pada perpangkatan, menyajikan hasil pembelajaran bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Bagian B, media pembelajaran, alat atau bahan dan sumber belajar. Media, laptop, HP, dan buku matematika kelas 9. Alat dan bahan, spidol, papan tulis. Sumber belajar, buku matematika kelas 9. Bagian C, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Melakukan pembukaan dengan salam, pembuka, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Mengaitkan materi, tema, atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh dengan mempelajari materi konsep tentang bilangan berpangkat, bilangan bulat. Menjelaskan hal-hal yang dipelajari, tujuan pembelajaran, serta metode belajar yang akan ditempuh. Kita masuk pada kegiatan inti. Kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi konsep tentang bilangan berpangkat, bilangan bulat. Critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus berkaitan dengan materi konsep tentang bilangan berpangkat, bilangan bulat. Collaboration. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai konsep tentang bilangan berpangkat, bilangan bulat. Communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Creativity. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait konsep tentang bilangan berpangkat, bilangan bulat. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Kegiatan penutup. Peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Guru menutup proses pembelajaran dengan mengucapkan salam. Bagian D, penilaian hasil pelajaran. Pengetahuan, tes tertulis, keterampilan, kemampuan menjawab pertanyaan. Lampiran yang kedua yaitu materi dari bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bisa dilihat ini adalah materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Itulah hasil dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.